Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ini adalah media pembelajaran untuk materi selanjutnya di bab setelah keanekaragaman hayati, yaitu bab klasifikasi makhluk hidup. Jadi sebenarnya kalau di tahun sebelumnya, pada kompetensi dasar sebelumnya, silabus sebelumnya, klasifikasi makhluk hidup ini itu gabung ke dalam bab keanekaragaman hayati. Namun di silabus pandemi ini klasifikasi makhluk hidup ini dipisah gitu ya, dipisah tersendiri. Nah, untuk itu mari kita bahas. Silakan disiapkan alat tulisnya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi materi selanjutnya adalah klasifikasi makhluk hidup. Klasifikasi makhluk hidup. Ya, jadi klasifikasi makhluk hidup apa? Klasifikasi makhluk hidup itu adalah pengelompokan sesingkat ya, makhluk hidup berdasarkan ciri-ciri. Ciri-ciri apa? Ciri-ciri tertentu yang dimiliki olehnya. Nah, jadi kita tahu bahwa makhluk hidup yang ada di dunia ini itu tidak sama. Meskipun itu adalah anak kembar gitu ya, atau makhluk yang kembar, tapi pasti ada perbedaannya. Nah, untuk itu pengelompokan makhluk hidup ini fungsinya adalah untuk mengelompokkan makhluk-makhluk hidup berdasarkan persamaan atau perbedaan ciri-cirinya. Apa manfaatnya? Manfaat dari klasifikasi makhluk hidup ini adalah, tentu saja dengan kita mengelompokkan, berarti kan kita membagi-bagi. Nah, itu berarti menyederhanakan objek biologi. Nah, kita sudah pelajari di bab sebelumnya bahwa objek biologi itu adalah struktur organisasi makhluk hidup, mulai dari sel, kemudian jaringan, organ, sistem organ, organisme. Nah, organisme itu beragam ya, banyak banget gitu. Nah, untuk menyederhanakan kita mempelajarinya, untuk itu diperlukan adanya klasifikasi makhluk hidup ini atau pengelompokan makhluk hidup. Nah, kemudian yang kedua adalah mengetahui kekerabatannya. Untuk kita tahu siapa-siapa saja yang bersaudara, kasar gitu ya. Untuk kita tahu misalnya ternyata harimau dengan macan itu bersaudara. Nah, bersaudaranya sampai tingkat apa? Ternyata macan, harimau, singa itu bersaudara. Walaupun memang kalau dilihat beda ya, tapi ternyata dilihat sekilas itu sama, mempunyai ciri-ciri yang beberapa yang sama gitu. Jadi manfaat dari klasifikasi makhluk hidup ini ada dua, yaitu menyederhanakan objek dan kemudian mengetahui kekerabatannya atau kedekatannya. Nah, kemudian cabang ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup ini adalah disebut dengan taksonomi. Gitu ya, atau ilmu yang mempelajari tentang makhluk hidup. Pengelompokan makhluk hidup. Nah, kemudian sistem klasifikasi makhluk hidup ini, sistem klasifikasinya itu ada 3 jenis. Yang pertama adalah klasifikasi alamiah. Nah, sesuai sama namanya ya, alamiah itu artinya adalah berdasarkan dengan kehendak alam atau sesuai kehendak alam. Berdasarkan dengan persamaan sifatnya. Contoh, misalnya hewan itu dibagi berdasarkan habitat. Ada hewan darat, hewan laut, sama hewan udara. Atau berdasarkan makanannya. Ada pemakan daging, karnivor, ada pemakan tumbuhan, herbivor, ada pemakan segala atau omnivor gitu ya. Jadi sesuai dengan apa yang telah ada di dirinya. Kehendak alam, dari sananya, mudahnya gitu ya. Nah, kemudian yang kedua adalah klasifikasi buatan atau artifisial. Berdasarkan namanya juga buatan, berarti sistem pengelompokan ini tuh berdasarkan tujuan praktis. Maksudnya apa?
Maksudnya adalah misalnya sesuai sama apa yang kita butuhkan. Contoh, misalnya kita ingin mengelompokkan tumbuhan-tumbuhan berdasarkan kegunaannya, misalnya untuk tumbuhan obat, tanaman obat. Nah, berarti kita kelompokkan di situ ada jahe, ada lengkuas, ada apa lagi ya? Banyak ya. Nah, contoh lagi misalnya berdasarkan jumlah kakinya. Kita ingin mengetahui pengelompokan hewan berdasarkan jumlah kakinya. Jumlah kaki yang 4 misalnya. Ada singa, ada cicak, ada buaya, kemudian ada apa lagi? Ada katak. Nah, bener kan 4 semua, tapi ternyata kalau secara alamiah itu mereka berbeda kelompok. Singa ke dalam kelompok. Oke, saya lanjut ya. Misalnya singa itu masuknya ke dalam chordata. Terus kemudian ada lagi, chordatanya adalah mamalia. Terus kemudian katak itu kaki 4 tapi nggak bisa masuk dalam mamalia. Katak itu masuknya ke dalam amfibi. Kemudian cicak tadi kan, cicak benar kakinya 4 tapi nggak bisa cicak masuk ke dalam mamalia atau amfibi. Cicak merupakan kelompok yang berbeda, yaitu reptil. Nah, seperti itu ya. Jadi kalau buatan ini tergantung sama apa yang kita butuhkan atau tujuan praktisnya, kegunaannya. Gitu ya. Yang ketiga yaitu sistem filogenetik. Nah, ini berdasarkan kekerabatannya. Gitu ya. Nah, kemudian sekarang adalah tingkat takson. Oke, jadi tingkat takson itu apa? Tingkat takson itu adalah tingkatan unit atau kelompok makhluk hidup yang disusun mulai dari tingkat tertinggi hingga tingkat terendah. Jadi nanti di tingkat takson ini adalah kumpulan atau kita bisa lihat kekerabatan suatu makhluk hidup. Nah, ada apa aja tingkat takson? Tingkat takson yang pertama, yang paling tinggi itu adalah kingdom. Kingdom atau kerajaan ya. Nah, kemudian yang selanjutnya di turun ya, itu adalah filum atau divisi. Nah, filum ini untuk hewan, divisi ini untuk tumbuhan. Tapi sama-sama di tingkat yang kedua. Terus kemudian ada setelah kingdom, filum, ada kelas. Kemudian ada ordo. Kemudian ada family atau familia sama. Kemudian ada genus. Dan lalu kemudian ada spesies. Seperti itu. Oke ya, jadi ini adalah tingkatan untuk tingkat takson. Ada kingdom, filum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Nah, pada tingkatan takson ini, semakin dia ke bawah, semakin tingkatan ke bawah, ini persamaan cirinya semakin banyak. Jadi misalnya dua makhluk hidup gitu ya, atau banyak makhluk hidup, semakin dia sama genusnya atau bahkan sama spesiesnya, persamaan ciri yang ada pada kedua makhluk hidup tersebut atau beberapa makhluk hidup tersebut itu semakin banyak. Contohnya kalau spesiesnya sama-sama, misalnya sama-sama Homo sapiens atau sama-sama misalnya Panthera tigris atau harimau, itu makin banyak. Persamaannya jelas ya, karena sama-sama satu spesies gitu. Berarti kebalikannya, semakin dia ke atas, persamaannya semakin jauh. Contohnya kingdomnya misalnya animalia atau hewan. Hewan persamaannya ada apa aja? Paling ya bisa bergerak, ya kan? Selain itu lebih banyak perbedaannya. Contohnya dia beda habitatnya, beda makanannya atau ya makanannya, kemudian beda lagi bentuknya, beda lagi penutup tubuhnya, beda lagi pengaturan suhunya gitu ya. Jadi lebih banyak perbedaannya daripada persamaannya gitu. Nah, tapi semakin dia ke atas, ini anggotanya semakin banyak. Anggotanya semakin
Banyak, jelas dong ya kan. Kingdom ini banyak, misalnya kingdom Animalia. Animalia itu kelompoknya banyak banget. Ada yang mulai dari yang berpori-pori, ada yang berongga, ada yang dia pipih, cacing pipih dan sebagainya. Banyak banget gitu ya. Nah, ini ada hafalannya. Jadi kingdom, phylum, kelas, ordo, family, genus, spesies. Ini kelas bisa tulis juga class ya, classes. Nah, jadi bentar. Saya tulis pakai warna merah ya. Jadi kingdom itu king di bawah sini aja, di samping sini. King, vidi, cari orang, paling ya, ganteng, sedunia. Nah, jadi nggak perlu ngafal-ngafal, susah. Jadi king vidi cari orang paling ganteng sedunia. Tapi ini bebas ya, ini terserah kalian, gitu ya. Nah, kemudian ini saya ada contoh. Ini di buku Erlangga ya. Di buku Erlangga. Saya ada contoh, bisa dilihat. Nah, jadi ini ada manusia, ada harimau, sama ada kucing. Ya. Nah, kingdomnya itu mereka sama, animalia semua atau hewan. Phylumnya juga sama, chordata semua. Chordata itu adalah yang memiliki tulang belakang atau backbone ya. Kemudian subphylumnya itu atau bawah phylum, ini tentatif. Ini ada vertebrata atau hewan bertulang belakang. Kemudian ada kelas. Nah, phylum, kenapa pakai phylum? Karena ini hewan. Ya, kalau tumbuhan nanti pakainya divisi. Nah, kemudian kelasnya mamalia. Tiga-tiganya mamalia, yaitu hewan yang menyusui dan juga memiliki daun telinga. Nah, kemudian ordonya itu ordonya mulai beda nih. Jadi mereka persamaannya atau kekerabatan itu samanya di tingkatan kelas atau classes. Nah, ordonya beda. Manusia itu ordonya primata. Ya, kemudian harimau itu ordonya karnivor, kucing ordonya karnivor. Nah, untuk kucing sama harimau ini sama-sama karnivor atau yang memakan daging ya. Nah, familinya jelas karena ini sudah beda ya, sudah pisah. Dia Hominidae. Sementara harimau sama kucing sama-sama Felidae. Jadi family Felidae itu adalah family kucing-kucingan. Ya bener, emang belakangan gitu, kucing-kucingan. Tapi bukan kucing bohongan ya, kucing beneran. Terus kemudian genusnya. Manusia itu genusnya Homo. Sementara harimau sama kucing ini udah mulai beda. Nah, berarti mereka samanya pada tingkatan family, pada tingkatan keluarga. Nah, genusnya untuk harimau itu Panthera, sementara kucing itu Felis. Sementara spesiesnya manusia itu adalah Homo sapiens, harimau itu adalah Panthera tigris, sementara kucing adalah Felis catus. Jadi kita ketahui dari takson berikut ini, takson tersebut, bahwa yang paling dekat kekerabatannya adalah harimau sama kucing. Kenapa? Karena dia dekatnya di tingkatan family. Sementara sama manusia dekatnya hanya pada tingkatan kelas. Gitu ya. Nah, kemudian klasifikasi, kita akan bahas mengenai perkembangan ya. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Perkembangan klasifikasi makhluk hidup. Jadi awal mulanya makhluk hidup itu dibagi berdasarkan 2 kingdom. Jadi ini klasifikasi 2 kingdom. Hanya ada 2 kerajaan. Apa? Yaitu hewan atau animalia dan tumbuhan atau plante. Gitu ya. Nah, yang berperan di sini itu bapaknya adalah Aristoteles. Kemudian di tahun-tahun berikutnya itu adalah klasifikasi 3 kingdom. Bertambah ya kingdomnya. Apa yang ditambah? Animalia masih sama, plantae pun masih sama. Yang ditambah adalah Protista. Nah, bapak yang berperan yaitu adalah Ernest Haeckel.
Haeckel. Yang ketiga itu sistem 4 kingdom. Masih sama ya. Jadi animal, saya tulis nama depannya aja, Plantae, Protista. Nah, kemudian yang keempat ini adalah Monera atau bakteri ya. Kita kenal nanti dengan nama bakteri. Yang berperan adalah Herbert Copeland. Herbert Copeland. Bapak Herbert Copeland ya. Jadi ini masih sama. Terus yang ke selanjutnya adalah sistem 5 kingdom. Ini sistem yang dipakai hingga saat ini. Jadi tambahannya pertama ada animal, sorry ini yang masih sama, animal, Plantae. Kemudian ada Protista. Ada Monera. Sorry. Ada Monera. Nah, yang terakhir adalah fungi. Fungi itu adalah jamur. Yang berperan ialah R.H. Whittaker. R.H. Whittaker. Gitu ya. Jadi yang dipakai hingga saat ini adalah sistem 5 kingdom. Oke, nah kemudian akan kita bahas mengenai penamaan ilmiah makhluk hidup atau binomial nomenklatur. Atau B itu kan 2 ya, sistem tata nama ganda. Jadi saya tulis dulu contohnya. Di sini saya ambil contoh hewan. Nah, diperhatikan baik-baik ya. Nah, ini itu adalah harimau. Nama lain dari harimau, spesies harimau. Syarat dari binomial nomenklatur yang pertama adalah dia itu harus menggunakan nama Latin atau bahasa Latin. Terdiri atas 2 kata, bahasa Latin. Nah, gimana kalau misalnya ditemukan itu spesies baru ditemukan, nggak ada bahasa Latinnya, atau misalnya kayak nama Jawa atau Sumatera, itu kan bukan bahasa, susah cari bahasa Latinnya kayak gimana. Berarti harus dilatinkan. Jadi bahasa Latin atau yang dilatinkan. Contohnya kayak Sumatera. Sumatera dilatinkan menjadi Sumatre. Atau Jawa, jadi Javanicus. Javanya dari Inggris ya, maksudnya bahasa Inggris. Tambahin ikus, Javanicus gitu. Jadi yang dilatinkan 2 kata, jadi 2 kata nih, 1, bentar ya. 1 Panthera, 2 Tigris. Jadi harus 2 kata atau lebih bisa, tapi nanti ada syarat lainnya. Kemudian huruf pertama, perhatikan ya, huruf pertama, kata pertama, pada kata pertama ditulis kapital. Ditulis kapital. Sisanya tulis kecil. Perhatikan. Panthera tigris, huruf pertamanya pada kata pertama adalah P. P di sini saya tulis huruf kapital. Sisanya H A N T E R A T I G R I S ini kecil semua. Diperhatikan baik-baik ya. Jadi hanya di sini aja di depan. Huruf pertama kata pertama. Terus yang kemudian ditulis miring atau di garis bawah per kata. Jadi nggak digabung gini. Jadi dipisah. Gitu. Jadi ini saya pilih dengan garis bawah atau bisa juga dengan huruf miring. Tapi biasanya untuk penulisan dengan tulis tangan itu lebih ditekankan dengan garis bawah. Kenapa? Karena kalau tulis miring ada beberapa orang yang memang tulisannya aslinya miring. Jadi nanti nggak ada bedanya. Nah, jadi kalau misalnya di soft copy ya atau di laptop gitu atau di komputer itu biasanya lebih baik pakai tulisan miring karena kan memang ya terlihat jelas ya bedanya. Seperti itu ya. Nah, kemudian ada tambahan. Jika ada nama penemu, nama penemunya ditulis kapital tanpa
dimiringin atau tanpa tulis miring dan tanpa garis bawah. Misalnya Panthera tigris linnaeus, yang menemukan Linnaeus, terus L di sini, L besar, gitu ya. Atau Panthera tigris siapa penemunya ditulis singkatannya, huruf depan dari namanya, seperti itu ya. Nah lalu pada nama ilmiah dari makhluk hidup itu 2 kata. Pada kata pertama ini menjelaskan bahwa dia adalah genus. Perhatikan ya. Kata pertama adalah genus. Kata pertama sama dengan genus. Nah, sementara kata yang kedua itu bukan spesies, tapi kata yang kedua sama dengan penunjuk spesies. Nah, kata pertama genus ini ditulis nanti kalau misalnya tulis kayak gini ya, tulis yang takson tadi seperti yang di buku. Nah, ini ditulisnya itu berdasarkan aturan binomial. Karena genus itu adalah salah satu dari penyusun nama ilmiah makhluk hidup. Maksudnya gini, kan nama ilmiah makhluk hidup contohnya kayak Panthera tigris. Nah, Pantheranya itu kan adalah genus. Berarti pada kolom atau pada tabel genus ya Pantheranya ditulis sesuai dengan aturan binomial nomenklatur, yaitu miring atau garis bawah. Begitu juga dengan Felis sama, ya kan? Felis. Tapi kalau Felidae ke atas ini nggak usah ikutin aturan penulisan binomial nomenklatur, enggak. Jadi mulai dari genus. Gitu. Nah, kita kembali. Jadi kata pertama itu adalah genus. Kata kedua bukan spesies tapi penunjuk spesies. Jadi yang mana spesiesnya? Spesiesnya itu ya adalah semuanya. Nah, gitu. Jadi spesiesnya adalah Panthera tigris. Kata pertama genus, kata kedua adalah penunjuk spesies. Contoh lain misalnya pada tumbuhan, Cocos nucifera. Garis bawah. Nah, Cocos itu apa? Cocos itu genusnya. Nucifera itu adalah bukan spesiesnya tapi penunjuk spesiesnya. Nah, spesiesnya apa? Ya udah spesiesnya semua. Cocos nucifera. Ini adalah kelapa. Dan banyak nama-nama Latin lainnya. Gitu ya. Untuk klasifikasi makhluk hidup cukup sampai sini materinya. Semoga dapat dipahami penjelasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.